Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qail azza wa jalla. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nggih, manfaat koperasi saya kira sudah tidak asing lagi. Karena bagaimanapun koperasi itu bukan pribadi, milik kebersamaan. Yang tidak boleh melakukan akad pinjam itu A dan B. Face to face, satu orang per satu orang itu tidak boleh. Karena ada pihak yang didolimi. Taruh lagi ini, A ya minjami B. Sementara B itu dalam kondisi kepepet. Wis kepepet, wis kantean duwe, anake loro, kemudian keluarganya di rumah sakit, wis ngono ditekan, suruh pinjam, kemudian suruh balekno bunga yang melampaui batas daripada bank konvensional atau bank syariah. Ini yang tidak boleh, itu namanya dolim, sehingga mengembalikan uang itu merasa berat, wis susah, terus tambah dipersusah lagi. Ibarat sudah jatuh ketimpan tangga, itu enggak boleh, itu haram, itu namanya riba. Jadi kalau kita bicara masalah akad simpan pinjam, itu bentuknya itu udah terorganisir oleh yayasan. Jadi bukan 1 banding 1 atau 1 lawan 1, tapi 1 lawan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6. Karena di dalam perbankan itu, di situ pemerintah ikut hadir. Pemerintah ikut hadir, maka ada gerakan Koperasi Merah Putih ini pemerintah ikut hadir. Kalau ada waktu seandainya koperasi itu gulung tikar, gitu, yang tanggung jawab siapa? Koperasi itu kena musibah, kena gempa bumi, kena kebakaran, gitu. Akhirnya hangus, kantornya hangus, produknya hangus, sing tanggung jawab sopo. Makanya pemerintah wajib hadir dalam hal ini. Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok yang hadir di dalam satu naungan koperasi ini. Ini perlu dimengerti dulu. Jadi panjenengan pun ngantos mengatakan bahwa bunga bank riba jangan dulu. Seluruh ulama mufakat, gitu, Majelis Ulama mengatakan bunga bank haram. Tapi NU dan Muhammadiyah tidak begitu. Sementara ini NU dan Muhammadiyah itu sepakat mengikuti jejaknya Buya Hamka. Buya Hamka itu ketika orang-orang Indonesia itu namanya dapat dana dari Vatikan. Gitu. Orang-orang Kristen dapat dana dari Vatikan, kemudian Buya Hamka ambil sikap. Ternyata dana dari Vatikan itu dari mana? Ternyata dari Swiss. Dan Bank Swiss itu, banknya siapa? Bank Swiss itu hampir 100% itu bank dari Emirat Arab. Jadi orang Arab nggak mau bunga. Kemudian diambil oleh Bank Swiss, karena nggak mau bunganya ditransfer ke Indonesia, dibuat bangun kristenisasi. Nah itu tuh Buya Hamka ambil suara. Nah, daripada nanti diberikan satu kelompok, makanya Buya Hamka mengatakan bunga itu tidak apa-apa dipakai dulu untuk kepentingan masalah umat. Nah, makanya Buya Hamka minta dana itu diberikan kepada Indonesia untuk bangun yatim piatu. Jadi bukan haram lagi, bunga itu manfaat. Nah, tadi kan masalah politik. Kalau nggak mau bunga nggak ada masalah, nggak diambil nggak apa-apa. Tapi jangan bilang haram. Nah, hukumnya itu pro dan kontra. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh terlalu radikalisme, nggak boleh terlalu ambil tengah-tengah. Kalau kita itu ambil jalan tengah itu selamat. Makanya di dalam kaidah usul fikih itu namanya yang diambil adalah kemaslahatannya bukan kemudorotannya.
Ya, makanya di dalam usul fikih diterangkan al hukmu yaduru ala illati. Hukum itu berlaku sesuai dengan keadaan zaman. Ya zaman itu ada apa? Itu dilaksanakan. Bukan berarti kok saklek terus haram. Lihat dulu, lihat situasinya. Jadi yang semula di dalam hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyun. Halal itu jelas. Haram pun juga jelas. Di situ disebutkan wa bainahuma umurun mustabihatun. Antara halal dan haram itu ada dua di persimpangan jalan, ada subhat. Nah, subhat ini itu perlu dianu lagi, perlu didetailkan lagi. Subhat itu enggak semuanya haram. Bisa jadi nanti bisa halal. Makanya NU dan Muhammadiyah sepakat sampai sekarang itu tidak berani menghukumi bahwa bunga pang itu haram. Enggak berani. Jadi sampai sekarang NU lahir tahun 1926, sampai sekarang tahun 2025, berarti sudah hampir 100 tahun. Itu sekarang masih sengketa tentang bunga itu gak bari-mari. Ono sing ngarani haram, ono sing ngarani ku gak apa-apa. Jadi sekarang bunga pang itu tetap masih subhat. Bukan haram, subhat. Ya tergantung pemakaiannya. Saya kira begitu, itu dari saya. Kemudian kalau masalah simpan pinjam itu hukumnya tetap diperbolehkan. Karena apa? Yang kita pinjami itu bukan dari perorangan, jadi bentuk organisasi ABCD. Yang tidak boleh itu kembali lagi satu tak lawan satu itu tidak boleh, Itu yang dilarang. Karena ada pihak yang didolimi dan ada pihak yang diuntungkan. Ini tidak sama-sama manfaatnya. Maka dengan akad mudorobah, akad murobaha, ya ini diantaranya. Jadi nggak saling merugikan, sama-sama mengangkat. Aku punya tanggungan di koperasi. Kemudian kita manfaatkan untuk pengembangan ekonomi. Itu kan boleh-boleh saja. Wong saya berhasil. Yang tidak boleh itu kan antara perorangan itu. Jadi persentasenya itu nanti kembali kepada kas koperasi lagi. Saya kira begitu. Mungkin bermanfaat. Sebagai penutup, saya sarankan kepada semua calon nasabah atau semua anggota koperasi Merah Putih di Sambung Rasi. Mulai sekarang jangan pun ragu-ragu malih. Gitu. Tak boleh ragu lagi, yakinkan bahwa ini bukan haram simpanan di koperasi ini, tapi ternyata diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya, jadi masih ada waktu panjenengan untuk berpikir, yang penting niatnya. Jadi semuanya tergantung niat. Innamal a'malu binniat, kata Rasul. Seluruh gerak kita itu tergantung pada niat. Niatnya itu untuk mengamankan dana kita daripada nanti ditaruh di bantal, gitu. Nanti daripada kita ditaruh di rumah, nyewa security berapa? Paling aman ditaruh di koperasi. Nyewa koperasi itu nyewa security biro, pani biro, wajib. Dengan barang ini berapa? Lebih baik serahkan ke koperasi, manfaatnya untuk umat. Nah, ini diantaranya. Jadi uang panjenengan nanti dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu kan esok sore, kadang ngedor Pak Ketua koperasi, malam-malam, Pak koperasi kan ambil sikap, wah iya gak ditulungi, kok ini kelaparan gak ditulungi kan dusan. Ini koperasi ini untuk memudahkan urusan kita. Ya sekarang tergantung niat. Kali jenengan niat untuk bukan cari bunga, niat mengamankan kekayaan, itu hukumnya jawaz, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah 100% mengharapkan bunga, nggak boleh itu. Ya itu nggak boleh. Dino bunga jenengan mboten purun nggih, mboten napa-napa, serahkan pukoro masakin. Itu lebih manfaat. Kersane jenengan mboten tergolong orang-orang yang medit. Orang yang medit itu, nu sewu nggih. Kemarin itu tadi sampaikan, orang yang medit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, dekat dengan setan, dengan iblis. Orang yang roman, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan surga,
dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Itu sebagai penutup saya, mugi-mugi, mohon sewu, mugi-mugi panjenengan semua itu diberikan sehat, ekonomi dan jasmani, sehingga nanti kita perjalanan kita hidup kita itu apa niku bisa sehat lahir batin. Anak cucu kita bisa menikmati harta kita, sehingga kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira begitu, mugi-mugi bermanfaat. Selamat untuk bergabung kepada Koperasi Merah Putih yang dikomandani oleh Bapak Haji Sukamto. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.